Halo Autolovers, hari ini Alika ada di event CCI Surabaya Marding Cafe. Nah, kali ini kita ketemu sama Om Paulus nih. Pagi Om. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Nah, sekarang kita mau sedikit nih cerita-cerita tentang mobilnya si Om Paulus ini. Ini mobil apa nih kalau boleh diceritain Om? Dia ini Porsche 911, tapi jenisnya yang 996 Turbo. Jadi ada beberapa klasifikasi dari 996. Ini salah satunya yang turbo. Ada yang nggak turbo, ada yang turbo, kemudian ada yang GT2, ada GT3 juga ada. Tapi chassisnya yang 996 tahun 2002. Oh 2002, jadi ya lumayan lah ya Om. Kalau boleh tahu nih, Om dapat mobil ini di mana sih? Ya biasanya sih lewat komunitas ya, lewat komunitas di mana mereka biasanya itu ada yang lepas jual, kemudian kalau saya sih mulai tertarik mobil-mobil klasik, kira-kira mulai tahun 2 tahun yang terakhir ini saya memang cari dan dapatnya rata-rata di Jakarta sih. Wah keren nih, kalau boleh tahu nih, dibisikin harganya ini mobilnya berapa nih Om? Nah kalau main mobil klasik itu memang range-nya susah ya, kita nggak ada barometernya, biasanya itu ada basic harga, tapi secara global tergantung dari pasar sih. Nah pasar itu tergantung juga dari tuntutan ya, maksudnya dari demand gitu, dari permintaan. Semakin demandnya tinggi gitu ya, semakin harga mobil klasik ini semakin akan tinggi gitu. Jadi memang nggak ada batasan ukuran untuk harga yang pastinya gitu. Nah ketika itu saya waktu itu dapatnya itu sekitar di harga 1,5 lah. 1,5 M ya Om. Wah keren nih mobilnya. Nah sekarang kita mau lihat nih bagian-bagian interior yang ada di dalam mobilnya Om Paulus ini. Boleh dong Om dijelasin nih bagian-bagiannya? Tentunya kalau yang Porsche yang tipe 911 ini two-seater ya, two-seater diperuntukkan memang untuk sport, jadi untuk 2 orang. Tapi di Porsche ini didesain di belakang itu masih bisa duduk gitu ya. Jadi cuman secara kenyamanan berkurang karena jarak ininya, space-nya juga dekat sekali antara seater yang di depan sama seater yang di belakang. Nah, kemudian kalau kursi joknya sendiri, terus kemudian kalau yang di belakang dia ada 2 lagi ya. Terus kemudian kalau setirnya pasti setir yang kanan ya, karena masuknya sudah di kanan gitu. Kemudian ada AC, tape gitu juga gitu. Pada zaman tahun itu sih belum ini ya, navigasinya masih belum canggih, jadi ya masih biasa, yang tipe-tipe biasa gitu. Kemudian interiornya semua black gitu. Terus biasanya seaternya sudah kulit gitu. Nah untuk merawat kulitnya ini juga susah karena kan tahun lama gitu. Jadi resiko-resiko beli mobil yang lama itu memang lebih baik dilihat interiornya. Selama interiornya masih baru, masih fresh gitu ya. Terus kemudian baunya itu masih enak gitu, saya rasa boleh tuh dibeli itu. Nah terus kemudian kalau ininya sendiri, instrumennya sendiri sih simple, sederhana. Nah dan juga desainnya dari Porsche ini konsisten gitu. Jadi artinya yang mobil lama sampai mobil yang baru itu dia punya panel-panel yang kira-kira teknologinya itu teknologi yang human ya. Jadi yang memudahkan manusia untuk dia mengoperasikan gitu. Ya. Nah sekarang kita mau lihat nih ke bagian-bagian dalam mesinnya nih. BTW mesinnya ada di belakang mobil nih. Gimana Om ini mesinnya Om? Betul. Nah mesinnya ini kan turbo, jadi turbo dia kalau di Porsche itu karakternya memang mesinnya itu ada di engine-nya di rear gitu, rear engine gitu, tapi four wheel drive gitu. Nah karena ruang mesinnya itu sempit sekali, jadi kadang-kadang kalau untuk mekanismenya itu untuk membetulkan segala itu lebih susah gitu daripada mobil biasa gitu. Nah ada sebagian seperti intercoolernya itu dipisah di bagian depan. Jadi yang di bagian depan itu ada bagasi,
Ya, koper-koper semua tas gitu masuk di depan, yang di bagian belakang ini mesin gitu. Ya, mesinnya sendiri sih 3400 cc ya, jadi dia turbo gitu. Nah, turbonya dua turbo gitu. Nah, dia pakai sistemnya itu ini apa namanya air cooler gitu ya. Jadi bukan bukan water cool ya. Sistemnya ini water cool ya, sudah water cool gitu. Kalau yang lama masih sistemnya air cool gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, cara ngerawat mesinnya ini gimana sih? Susah nggak sih, Om? Nah, kalau engine leak ya, kita ngomong perawatan tuh engine leak yang kita takutkan di sehari-hari di mobil itu, apalagi mobil kuno itu engine leak. Kalau engine leaknya di Porsche itu nggak ada sama sekali sih, resikonya kecil sekali gitu. Turbonya juga gitu, turbonya asal dirawat aja, kita nggak geber-geber yang terlalu kenceng gitu, turbonya juga aman gitu ya. Nah, kalau yang di Porsche ini yang lemah itu kakinya, suspensinya, suspensi kaki, arm-armnya itu yang biasanya itu kalau pada tahun-tahun sekian harus diganti sih. Jadi control arm, lower arm, upper arm itu harus ganti gitu. Nah, itu kalau semua udah kita ganti, biasanya itu mesinnya juga, terutama kabel-kabelnya ya. Kabel-kabelnya itu kalau di tahun-tahun lama itu yang bahaya, karena kita untuk penyimpanannya pun ya, untuk mobil-mobil kuno ini kita penyimpanannya mesti hati-hati karena kelembapan di Indonesia itu tinggi. Terus kemudian serangga itu apalagi tikus ya, tikus itu kan suka makan karet-karetnya dari kabel-kabel ini gitu. Jadi yang musuh bebuyutannya tikus itu tadi. Nah, caranya ya kita bubble aja. Saya punya bubble gitu, kita masukin ya, repot sedikit nggak apa-apa asal engine-nya selamat. Dengar-dengar nih katanya Om Paulus ini biasanya pakai Land Rover ya, Om. Kok ini tiba-tiba bawanya Porsche, kenapa kok milih Porsche ini, Om? Ya, sebetulnya saya profesi saya kan arsitek ya. Nah, saya berprofesi arsitek ini biasanya sangat menghargai desain gitu. Nah, salah satu dulu ketika saya kecil gitu, saya bercita-cita untuk memiliki ya itulah sport car gitu ya. Nah, sebetulnya saya sendiri seneng ini barang-barang yang unik gitu. Nah, pilihannya kalau sport car, saya nggak mau sport car yang modern gitu. Saya pilih yang sport car yang rada-rada punya DNA ya. Kalau kita ngomong mobil itu DNA yang jelas gitu. Jadi artinya itu body shape-nya, proporsinya itu saya harus benar-benar masuk di selera saya gitu. Nah, Porsche ini salah satunya. Wah, makasih nih Om Paulus udah diajakin lihat-lihat mobil Porsche-nya yang sangat cantik ini ya. Nah, Auto Lovers, besok kita bakalan kembali lagi dengan mobil-mobil yang pastinya nggak kalah keren. Jangan lupa like dan komen dan juga subscribe YouTube-nya Universitas Ciputra. Bye!